Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa syarrafana bi khairi syari'atin syuri'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan kita kekuatan untuk belajar bersama, mengkaji bersama tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang mampu menjadikan alasan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kita, ilmu yang dapat menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meridhai kita dan masukkan kita dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan karena ada satu sebabnya. Memang para ulama tafsir berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat ini. Ada satu riwayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ketika perang Tabuk. Tatkala itu semua umat muslim yang laki-laki itu berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tidak ada yang tersisa di Madinah. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pengarahan agar tidak semuanya umat muslim itu berangkat ke medan perang. Tetapi ada sebagian di antara umat muslim itu yang belajar agama, belajar ilmu. Sehingga ketika ia selesai belajar, ia kembali ke kaumnya, ke komunitasnya, dan memberikan pelajaran kepada mereka. Sedangkan riwayat yang lain mengatakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau mengirim pasukan-pasukan untuk menaklukkan beberapa wilayah, untuk mendakwahkan Islam. Nah, para sahabat itu termotivasi untuk ikut dalam pasukan itu. Sehingga mereka tidak sempat untuk hadir dalam majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kanal mu'minun." Tidaklah selayaknya bagi orang-orang mukmin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau ada sifat iman. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kanal mu'minun." Dan tidaklah layak selayaknya bagi orang-orang yang beriman itu. Maka kita ketika ada iman di dalam diri kita, hendaklah kita merasa bahwa ayat ini juga untuk kita. Untuk orang yang beriman. Sekecil apapun iman itu. Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffah. Tidaklah selayaknya orang-orang yang beriman itu semuanya berangkat berperang. Semuanya berangkat ke medan tempur. Karena sebelum turun ayat ini, para sahabat merespon firman Allah Subhanahu wa taala, "Infiru khifafan wa thiqala." Bergeraklah, berperanglah dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah maupun dalam kondisi sulit. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat semuanya tergerak untuk bertempur sehingga tidak ada yang tersisa sekelompok orang untuk memahami agama, turunlah ayat ini. Hendaklah mereka jangan keluar semuanya. Janganlah semuanya berangkat ke medan tempur. Tetapi Allah SWT memberikan pengarahan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din." Hendaklah
di antara sekelompok orang dari mereka, dari satu kabilah yang ada. Misalnya kabilah A, maka dia mengutus sebagian orang dari kabilah itu. Kabilah B, tidak semuanya berangkat bertempur, tetapi ada sebagian dari mereka itu berangkat menuju majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat belajar ilmu, liyatafaqahu fid din. Belajar ilmu, belajar agama, memperdalam agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tujuannya apa? Motivasinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan agar tidak semua umat muslim itu bergerak semuanya dalam satu kelompok, tidak semuanya ke medan laga, tetapi ada sebagian belajar ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengarahan yang luar biasa sekali, agar di antara mereka itu belajar ilmu, dan setelah belajar ilmu ia kembali ke kaumnya, memberikan pengarahan, memberikan peringatan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kita tentang manajemen kehidupan. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita tentang kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita tentang mengelola hidup ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar apa mereka kembali ke kaumnya ketika mengajarkan agama? La'allahum yahdzarun, agar mereka berhati-hati, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan. Perlunya umat muslim itu mengkader, mendidik, membangun generasi. Sebagian kelompok orang memilih generasi yang akan meneruskan perjuangannya, memilih sekelompok orang dan generasi yang belajar ilmu agama, agar memberikan pengarahan, petunjuk, dan memberikan pengarahan sehingga kehidupan masyarakat itu terarah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ayat ini menggambarkan betapa besar Islam memperhatikan ilmu pengetahuan. Jangan sampai di antara umat ini, pada suatu komunitas, suatu masyarakat, suatu kelompok, kekosongan tokoh intelektual, kekosongan dari tokoh agama, kekosongan dari orang yang memberikan pengarahan dan pengajaran agama kepada mereka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita, penggalian inspirasi, tafsir dari surah dan ayat ini setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan saya Abdul Rahim. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah At-Taubah ayat 122. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita telah gali sebagian dari inspirasi makna yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 122 itu. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari surah ini. Yang pertama diantaranya adalah perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Ketika Islam memberikan suatu perhatian terhadap sesuatu, ilmu pengetahuan misalnya,
berarti sesuatu itu memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, Islam menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Paling tidak ada di antara kita yang mewakili untuk memperdalam satu ilmu pengetahuan. Dan yang terpenting secara spesifik dalam ayat ini adalah tafaqahu fid din, memperdalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Orang yang memahami agama adalah orang yang mempelajari agama terus berusaha untuk mengamalkannya. Belajar agama bukanlah untuk wisata intelektual, untuk memperkuat logika, bukanlah untuk mendapatkan gelar tertentu, dan bukan pula untuk mendapatkan posisi tertentu. Dalam Islam, ilmu agama itu dibagi menjadi dua secara hukumnya. Ada yang ilmu agama itu harus dan wajib bagi seorang mukmin untuk mempelajarinya. Hukumnya fardhu ain. Tidak boleh tidak. Jadi semua orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendeklarasikan diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia harus mempelajarinya. Ilmu apakah itu? Ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Yang tidak boleh seorang muslim itu tidak mengetahuinya adalah ilmu yang amal ibadah dia tidak sempurna kecuali dengan ilmu itu. Dan ilmu itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya fardhu ain. Misalnya, ilmu syahadat, ilmu tauhid yang pokok. Seseorang harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Setiap muslim tidak boleh tidak yang mengatakan saya tidak kenal Allah atau saya tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua misalnya, di antaranya yang hukumnya fardhu ain misalnya berhubungan dengan sholat. Seorang muslim, laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, dia harus sholat. Maka ilmu tentang sholat itu hukumnya wajib. Dia harus mempelajarinya. Tidak boleh tidak. Jadi dia tidak boleh menyerahkan ke orang lain. Si A udah, bapak bisa sholat, saya nggak masalah, saya tidak bisa sholat. Tidak bisa begitu. Karena ini sifatnya fardhu ain, setiap orang wajib menjalankannya. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Artinya, kalau ada seseorang yang sudah menjalankan kewajiban itu, tugas itu, atau ada orang yang mempelajari ilmu itu sampai pada level kifayah, sampai level cukup, maka kewajiban yang lainnya gugur. Tetapi apabila ia mempelajarinya, tentu itu akan afdal. Misalnya ilmu fikih yang berhubungan dengan sosial, atau ilmu fikih yang sifatnya pelik tentang hal-hal yang sifatnya tentang perkara furu yang sifatnya mendetail, yang itu bisa diserahkan kepada, kalau yang itu apabila ada satu orang yang menguasainya, yang lainnya sudah mencukupi, maka itu hukumnya fardu kifayah. Misalnya ilmu yang lainnya, ilmu tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya wajib, fardu ain. Tetapi mempelajari hukum-hukum, nama-nama tentang ilmu tajwid itu sifatnya fardu kifayah. Nah, begitu juga ilmu tafsir. Hal-hal detail dalam tafsir, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, diharapkan di antara umat Islam itu, janganlah sampai pada satu komunitas, satu masyarakat akan kosong dari orang-orang semacam ini. Dan beberapa ulama mengatakan yang fardu kifayah ini apabila tidak ada yang melakukannya, maka komunitas tertentu yang sebenarnya bisa melakukannya itu, yang sebenarnya bisa untuk memenuhi tanggung jawab itu, tetapi dia tidak mau melaksanakannya, maka semua yang ada komunitas itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bagaimana salah satu contoh yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Dia tinggalnya tidak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaraknya jauh. Akhirnya dia sepakat dengan salah satu seorang sahabatnya, tetangganya yang dekat dengan dia.
Dia bergantian dengan sahabatnya untuk hadir bersama dengan Rasulullah SAW. Hari ini Umar, besok sahabatnya. Setelah itu Umar lagi, begitu terus bergantian. Sehingga Umar bisa mengupdate informasi pengetahuan yang datang dari Rasulullah SAW. Ini contoh luar biasa. Dan ternyata dalam menuntut ilmu agama itu tidak ada istilah tua. Kita lihat para sahabat. Para sahabat itu belajar ilmu sudah tua. Rasulullah SAW belajar ilmu setelah 40 tahun. Karena beliau menjadi Rasul setelah 40 tahun. Maka itu tidak selayaknya kita sebagai seorang Muslim untuk membatasi diri bahwa saya sekarang sudah tua, untuk anak saya saja. Itu bukanlah suatu alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Ini satu poin penting. Kemudian dari sisi kenegaraan dan kebijakan, hendaklah umat Islam itu, secara umat, manajemen umat, janganlah sampai bidang-bidang ilmu pengetahuan itu ada yang hilang. Maka Rasulullah SAW memberikan satu wasiat, satu tauladan, satu pesan yang berharga, bahwa ketika seorang meninggal, maka semua amalnya terputus, kecuali 3. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, bagi kita misalnya tidak bisa memperdalam satu bidang ilmu karena kita memperdalam satu ilmu, atau bisa jadi karena kita sibuk dengan satu bidang, kita tidak bisa memperdalam bidang itu. Kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Kita bisa melakukan suatu kebaikan dan wasiat Rasulullah SAW ini dengan cara membantu orang-orang generasi muda untuk belajar ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bergantian dengan sahabatnya. Apabila kita memiliki kemampuan kelebihan finansial, saat ini banyak kita temukan anak-anak cerdas, anak-anak pintar, anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang memiliki kemampuan, tetapi mereka tidak memiliki kecukupan finansial. Kondisi hidupnya sulit. Bahkan untuk makan sehari saja bisa jadi kekurangan. Tapi ia memiliki semangat. Maka inilah tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim untuk membantu mereka agar mereka bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, agar pesan Rasulullah SAW itu bisa terpenuhi bagi dia juga bagi kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita tafsir surah At-Taubah ayat 122 setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Abdul Rahim, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah At-Taubah ayat 122, sekaligus menggali maknanya, menggali inspirasinya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 122 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita agar tidak semua orang berangkat bertempur, agar tidak semua orang turun ke medan laga. Ini artinya juga bahwa tidaklah selayaknya juga semua umat itu berbondong-bondong satu kekhususan. Tapi ada bidang-bidang yang harus dikuasai. Dan ada orang yang dipilih untuk mempelajari ilmu. Konsep ini dikenal dengan konsep at-takaful al-istimai, saling bahu-membahu antara satu orang dengan orang yang lainnya, kebersamaan, saling topang-menopang. Karena kenyataannya, fakta yang kita saksikan, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk belajar agama. Walaupun itu bukan alasan untuk tidak belajar agama. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menekuni bidang yang ia
inginkan atau ia sukai karena keterbatasan-keterbatasan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekurangan kepada seseorang, biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan kepada orang. Biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada sisi yang lainnya. Ketika seseorang tidak mampu untuk belajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan tenaga. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan finansial. Maka potensi yang kita miliki ini paling tidak kita turut mendukung program yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ada di antara umat ini. Agar ada di antara umat ini yatafaqahu fiddin, agar memperdalam agama. Begitu juga bidang-bidang yang lainnya. Yang apabila bidang itu tidak dipegang oleh seorang muslim, maka itu akan memberikan bahaya bagi umat muslim, memberikan madarat umat muslim. Inspirasi yang dapat kita ambil pula dari ayat ini, bahwa perlu juga kita di antara umat muslim memperdalam bidang-bidang yang sangat vital bagi pertahanan umat muslim. Begitu juga bidang-bidang yang dibutuhkan oleh umat muslim. Maka sudah saatnya kita saat ini melihat diri kita. Apa kontribusi yang bisa kita berikan dalam program yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini ketika teknologi sudah berkembang, fasilitas sudah mudah, informasi bisa kita jangkau, perkembangan di dunia ini dapat kita ketahui dalam hitungan detik. Sesuatu yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam hitungan detik pada belahan bumi yang lainnya. Nah, kita bisa menggunakan kemampuan yang kita miliki, bisa menggunakan potensi yang kita miliki untuk berpartisipasi dalam program yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sudah banyak. Misalnya, kita tidak memiliki kemampuan untuk menjaga, atau kita tidak memiliki kemampuan misalnya untuk menemukan orang yang miskin. Langsung kita ambil, kita rawat, kita biayai secara sendiri, kita manajemen, kita didik. Bisa jadi kita tidak memiliki kesempatan untuk itu. Maka ternyata di Indonesia ini misalnya, orang-orang yang bodoh itu sangat banyak. Orang-orang yang buta huruf sangat banyak. Orang-orang yang cerdas, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk belajar sangat banyak. Dan ternyata juga saat ini sudah banyak lembaga-lembaga sosial yang membantu kita agar kita bisa berpartisipasi dalam program yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkan pada waktu itu. Maka ketika kita misalnya memiliki kemampuan finansial atau kemampuan tenaga, kemampuan informasi, kita bekerja sama dengan satu lembaga sosial misalnya, Dompet Duhafa misalnya. Maka pada saat yang sama sebenarnya kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika anak Adam itu meninggal, putuslah amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih. Karena kita memfasilitasi orang untuk belajar ilmu, maka kita termasuk orang yang sedekah jariah di situ. Ilmu yang dia dapatkan akan mengalir kepada kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu ada 2 macam. Satu, kebaikan yang sifatnya qasirah, kebaikan yang terputus seketika itu juga. Misalnya, ketika saya mengatakan Subhanallah atau Allahu Akbar, maka pahala yang didapatkan sesuai dengan amal itu. Tetapi ketika selesai satu ibadah itu, selesai pula pahalanya. Misalnya kita sholat, misalnya kita berzikir, itu termasuk dalam kategori amal soleh yang sifatnya qasirah. Amal soleh yang apabila pelakunya selesai melakukan amal ibadah itu,
selesai pula kebaikan yang dilakukannya. Maka meskipun Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, tetapi ketika seseorang itu selesai melakukan ibadahnya, maka selesai pula amal itu. Ada yang sifatnya adalah muta'addiyah, kebaikan yang sifatnya muta'addi, tidak selesai seketika itu. Dan di antara kebaikan yang sifatnya muta'addiyah, yang multiple, yang terus berkembang, itu adalah kebaikan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya adalah mengajarkan ilmu. Coba kalau kita bayangkan saat ini, bagaimana pahalanya Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmunya terus berkembang, bahkan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini, bahkan mungkin di belahan bumi saat ini, hampir sebagian besar umat muslim itu menganut mazhab Syafi'i. Coba kita bayangkan misalnya Imam An-Nawawi, beliau menulis satu buku Arba'in An-Nawawiyah, yang bukunya sangat kecil, kumpulan hadis, tetapi ternyata buku ini, karya ini dibaca di berbagai belahan bumi dari semenjak beliau sampai pada saat ini. Kemudian diterangkan, maka itu terus berkembang ilmunya. Maka begitu juga apabila seseorang membantu program pendidikan, memberikan kemudahan kepada orang lain untuk belajar ilmu, memberikan kemudahan si A untuk mempelajari agama, memberikan fasilitas, kemudahan, menolong orang lain dengan tenaga yang dimiliki, dengan finansial yang dimiliki, dengan ide yang dimiliki, maka dia akan terus mengalirkan pahala ila yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memberikan satu sunnah kebaikan, sunnah atau kebaikan, sunnah yang baik, contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala atas amal itu dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan pertama itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian dan penggalian inspirasi tafsir dari surah At-Taubah ayat 122 ini memberikan kepada kita motivasi, semangat untuk berbagi, semangat untuk menghidupkan kembali tradisi ilmu yang ada di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat. Kita menghidupkan kembali tradisi, sebagian dari kita memperdalam ilmu yang dibutuhkan oleh umat ini. Sahabat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk belajar sepanjang hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.